Iya. Kalau dikatakan anak-anak sekarang kurang berprestasi, mungkin di satu sisi adalah ketika banyaknya anak-anak yang saat ini mulai minat belajarnya berkurang gitu. Minat untuk dia belajar sungguh-sungguh, mengikuti pelajaran sekolah itu sudah berkurang. Faktornya pasti kita semua sudah tahu gadget. Wah iya. Ya. Games, media sosial, hiburan-hiburan lain yang mengalihkan mereka punya pikiran sehingga sekolah itu tidak lagi sesuatu yang menyenangkan, malah jadi beban. Ketika mereka melalui proses belajar itu 1 semester, itu kan juga pekerjaan yang berat bagi ukuran anak ya. Ketika mereka udah menyelesaikan dengan kemampuan mereka, prestasi yang terbaik yang bisa mereka berikan, kita berikan mereka hadiah, reward. Ya bisa dijanjikan di awal, bisa juga itu seperti surprise juga boleh. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kali ini kita masih akan membahas bagaimana cara mendidik anak-anak dan topik kita adalah membantu anak berprestasi di sekolah. Bagaimana cara kita membantu anak berprestasi di sekolah? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Ellen Gultom. Beliau merupakan seorang praktisi pendidikan dan juga seorang pemerhati remaja. Shalom Ibu Ellen. Shalom Eva. Apa kabar Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Masih seputar pendidikan. Dengan latar belakang Ibu Ellen khususnya di bagian pendidikan. Dan ini kayaknya relate banget ketika seorang yang memang terjun langsung bisa memberikan kepada kita bagaimana kiat-kiat. Dan topiknya ini menarik sekali. Membantu anak berprestasi di sekolah. Dambaan setiap orang tua supaya anaknya berprestasi. Nah, tapi mau diluruskan dulu nih kayaknya. Atau mungkin boleh dijelaskan. Orang kan berpikir kalau berprestasi itu juara 1, juara 2, juara 3. Ranking. Nah, seperti itu. Sebenarnya berprestasi itu apa? Kayak kan kita tahu sekarang sekolah-sekolah sudah tidak menerapkan ranking juga ya, Bu Ellen. Jadi sebenarnya berprestasi itu apa sih? Iya. Jadi dari arti kata berprestasi itu sebenarnya prestasi adalah hasil dari proses belajar. Hasilnya. Jadi ketika anak telah mencapai akhir dari proses belajar itu, mencapai apa yang diharapkan dari si anak itu dalam pendidikannya, dia sudah disebut berprestasi. Dia bisa menyelesaikan pendidikannya di jenjang itu, atau bisa menyelesaikan semua tuntutan pembelajarannya di semester itu, sebenarnya itu sudah prestasi. Jadi kita harus bangga dengan anak-anak kita ketika mereka sudah bekerja keras, belajar, sudah menyelesaikan semua tuntutan-tuntutan belajar, itu sudah berprestasi sebenarnya. Jadi ini perlu disamakan ya. Iya. Jadi orang tuh yang tadinya berpikir berprestasi itu harus ranking, tapi ternyata arti berprestasinya yang dimaksud adalah bukan soal ranking ya, Bu Ellen, tapi di mana anak-anak hasilnya bisa mereka berhasil. Mereka berhasil. Nah, yang jadi masalahnya, ini menurut saya pribadi ya, jadi masalahnya, kayak sekarang apa mungkin saya sendiri tidak melihat banyak anak-anak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu kita bisa lihat hasil anak-anak berprestasi itu kayaknya banyak sekali. Nah, sekarang nih kayaknya tidak sebanyak yang dulu seperti itu. Kira-kira apa sih penyebabnya sampai anak tuh tidak berprestasi atau kurang berprestasi? Iya. Kalau dikatakan anak-anak sekarang kurang berprestasi, mungkin di satu sisi adalah ketika banyaknya anak-anak yang saat ini mulai minat belajarnya berkurang gitu. Minat untuk dia belajar sungguh-sungguh, mengikuti pelajaran sekolah itu sudah berkurang. Faktornya pasti kita semua sudah tahu gadget. Wah iya. Ya.
games, media sosial, hiburan-hiburan lain yang mengalihkan mereka punya pikiran, sehingga sekolah itu tidak lagi sesuatu yang menyenangkan, malah jadi beban. Di sisi lain, kalau Eva sudah jarang dengar sekarang, anakku juara 1, anakku juara 2, ranking 1, juara umum, itu udah belakangan ini kita udah nggak dengar ya. Karena memang negara kita sedang, kalau dikatakan transisi, sebenarnya sudah tidak, karena ini sudah cukup lama, bertahun-tahun, bahwa tidak ada lagi yang namanya perankingan di sekolah, tetapi tidak ada lagi kompetisi, tetapi lebih menekankan sekarang kepada kolaborasi. Karena ternyata ya, kita bersyukur nih, negara kita sudah mulai naik ke level berikutnya dalam hal pendidikan. Mudah-mudahan akan semakin berkembang, bahwa ternyata setelah didapati prestasi anak yang ranking itu tadinya ternyata tidak signifikan ketika mereka terjun ke dunia kerja, tidak menentukan juga keberhasilan mereka di dalam hidup mereka. Jadi untuk pendidikan di Indonesia saat ini lebih ditekankan pada kolaborasi, tidak lagi kompetisi. Wah, ini yang perlu diperhatikan oleh para orang tua. Kalau begitu, tadi kan dikatakan prestasi ini adalah hasil belajar. Hasil belajar itu yang seperti apa? Ada, maksudnya aspek-aspek apa aja sih dalam hasil belajar ini? Iya, jadi dalam hasil belajar ini pun kita tidak boleh ukur prestasi anak itu hanya dari nilai kognitifnya, hanya dari ilmu pengetahuan yang dia miliki. Itu sebabnya kalau dinilai raport, komposisi raport anak-anak di sekolah sekarang itu ada yang namanya kognitif, itu berarti nilai pengetahuan, seberapa banyak yang dia tahu tentang ilmu itu. Yang kedua itu afektif, sikap dari anak. Nah, ini sudah cukup lama sebenarnya di Indonesia dimasukkan nilai afektif ini. Jadi ternyata tidak penting apa yang kamu tahu, tetapi sikapmu, moralmu, ya, kelakuan itu yang juga dinilai. Lalu aspek berikutnya adalah psikomotorik. Psikomotorik ini lebih kepada praktek. Seberapa baik seorang siswa itu, anak itu mempraktekkan apa yang dia sudah pahami, dia dapatkan. Jadi 3 aspek ini yang sebenarnya diukur. Jadi tidak boleh pengukuran prestasi anak itu hanya satu aspek kognitif saja. Nah, untuk lebih idealnya lagi, pengukuran keberhasilan seorang anak dalam belajar itu tidak juga sebenarnya hanya dari nilai raport. Ada segitiga sama sisi yang harus sebenarnya terjaga dalam pendidikan, yaitu keseimbangan fisik, mental, dan rohani. Jadi anak, ya idealnya sekolah yang bagus itu tidak menitik beratkan pada hanya pembelajaran di ruangan kelas, tetapi kesehatan fisik anak itu juga perlu. Itu sebabnya ada kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, dan juga mungkin pendidikan masalah nutrisi dan sebagainya. Termasuk penyediaan makanan di kantin juga kan, itu sangat menentukan kesehatan fisik anak itu. Lalu yang kedua, kesehatan mentalnya juga harus diperhatikan dalam pendidikan, dan juga kesehatan kerohaniannya. Jadi 3 sisi ini lah yang sebenarnya harus menjadi tolak ukur keberhasilan seorang anak itu di dalam pendidikannya. Jadi tidak semata-mata dia tahu banyak hal, tetapi dia juga secara mental tidak sehat, itu tidak berhasil, tidak berprestasi. Secara kerohanian dia pun harus memiliki nilai keagamaan yang tinggi, prakteknya, bukan dia tahu semua informasi tentang agamanya. Umpamanya dia hafal nama-nama nabi, dia hafal nama-nama buku di Alkitab, tapi tidak ditunjukkan dengan prakteknya. Ini pun bukan pencapaian prestasi yang ideal. Jadi keseimbangan itu tadi yang paling penting dalam menentukan anak ini berprestasi ya. Wah, ini menarik sekali. Ketika kita udah ngerti apa arti dari berprestasi, kita jadi punya satu paham nih berprestasi. Kalau gitu sekarang kita mau tahu seperti apa sih, atau langkah apa yang harus kita lakukan untuk membantu anak kita berprestasi. Ibu Ellen tahan sejenak, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child.
Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas dalam membantu anak berprestasi di sekolah. Tadi kita sudah menyamakan arti berprestasi itu sendiri ya bersama dengan narasumber kita. Sebelum kita masuk nih, bagaimana cara membantu anak? Sebenarnya apa aja sih yang mempengaruhi anak-anak kita ini bisa berprestasi? Faktor yang bagaimana aja Bu Ellen? Yang pertama itu faktor dari internal si anak ya. Dari dalam diri Dari anak, dalam, termasuklah itu intelijensinya. Intelijensi ini bisa diturunkan walaupun sangat sedikit ya, sekitar 2% saja. Kalau umpamanya orang tuanya pintar, anak akan cenderung pintar. Tetapi itu tidak terlalu besar. Tetapi intelijensi itu pun bisa sesuatu yang ditumbuhkan juga ya. Bisa dari asupan gizi juga menentukan kecerdasan seorang anak, simulasi-simulasi saat anak itu di usia dini, perkembangan otaknya maksimal, diberikan stimulus itu juga menentukan kecerdasan seorang anak. Lalu ketekunan anak. Jadi survei pun menunjukkan ya, studi menunjukkan bahwa keberhasilan itu tidak juga hanya dari kecerdasan, tetapi dari ketekunan. Orang yang justru berhasil itu kan dari ketekunan. Nah, dalam belajar juga seperti itu. Mungkin dia tidak cepat menangkap seperti temannya, tapi kalau dia tekun, dia bisa lebih berprestasi dan bisa berprestasi. Lalu kedisiplinan anak itu dalam belajar, motivasinya dalam belajar itu. Lalu bisa juga sebenarnya kondisi fisik juga menentukannya. Tentu saja anak yang sering sakit tentu akan bermasalah dalam belajarnya. Termasuk juga psikis, anak juga yang mengalami contohnya kekerasan dalam rumah, ketidakharmonisan dalam rumah, beban-beban yang lain pun itu membuat anak juga mempengaruhi prestasi anak di sekolah. Itu dari internal. Kalau eksternal? Dari eksternal itu pertama tentu saja dari orang tua, ya kan? Seperti apa orang tua itu mensupport anaknya dalam belajar, memfasilitasi anaknya. Nanti lebih dalam kita akan bahas sebagai orang tua supaya kita bisa membantu anak kita berprestasi, apa yang orang tua bisa lakukan. Nah, bisa juga fasilitas belajar anak-anak ini juga mempengaruhi ketersediaan buku-buku, alat-alat belajar. Mungkin kalau untuk sekarang ini seperti kesediaan jaringan internet, fasilitas yang lain. Kalau tadi berarti ada 2 faktor ya yang mempengaruhi anak ini bisa berprestasi, internal dan juga eksternal. Kita udah ngerti nih. Berarti sekarang bagaimana caranya membantu anak-anak kita supaya bisa berprestasi? Seperti kita kan perannya sebagai orang tua. Bagaimana Bu Ellen? Iya, betul. Sebagai tadi faktor eksternal kan orang tua ya. Betul. Nah, sekarang sebagai faktor eksternal yang memberikan bantuan kepada anak berprestasi, apa peran kita sebagai orang tua? Nah, yang pertama itu adalah komitmen orang tua, ya. Komitmen orang tua untuk membantu anak ini belajar. Yang pertama adalah memberikan perhatian, baik itu perhatian secara apa yang kamu butuhkan, menyediakan apa yang dibutuhkan untuk belajar, fasilitasnya, tempat belajar yang nyaman di rumah, mungkin meja, lampu belajar, alat-alat tulis, buku-buku sekolah yang mendukung mereka. Nah, ini komitmen orang tua. Kalau anak-anak melihat bahwa orang tua mereka support, ini memberikan semangat pada anak belajar. Yang kedua, orang tua itu harus memiliki hubungan yang baik, kerjasama yang baik dengan guru-gurunya di sekolah. Jadi anak-anak tahu bahwa orang tuanya dengan gurunya ini berkomunikasi. Nah, ini kan membuat anak juga, wah, saya selalu dalam pantauan, jadi dia nggak berani macam-macam. Dia akan mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, dia akan belajar dengan baik. Jadi itu peran yang orang tua bisa berikan. Lalu berikutnya, mendampingi anak sangat belajar juga ini perlu. Terkadang walaupun mungkin saya nggak pinter, tidak semua orang tua maksudnya bisa
ikut membantu mengerjakan, tapi dengan duduk di sebelahnya, di sampingnya, sama-sama belajar, itu juga memberi semangat sebenarnya kepada anak. Karena kadang ketika anak belajar. hanya butuh untuk ditemani aja Iya, ya. tidak mesti bantu mengerjakan gitu kan. Lalu menciptakan suasana yang nyaman di rumah, jangan ribut-ribut, contohnya atau anak belajar, ada orang tua nonton TV atau karaokean gitu kan. Jadi bagaimana supaya anak kita ini belajarnya nyaman, apalagi belajar online belakangan ini selama pandemi, anak-anak full ya belajar di rumah. Jadi kita ciptakan suasana yang menyenangkan di rumah. Lalu kemudian perhatian tadi itu bisa juga seperti menanyakan kesulitan belajarnya apa, supaya anak ini terbuka. Jadi kalau anak melihat bahwa orang tua peduli, mereka akan ceritakan kesulitan mereka apa. Tapi kalau orang tua mereka lihat cuek dan tidak peduli, anak pun biasanya akan cuek, akan menyimpan juga. Seperti itu. Jadi yang paling pertama ini adalah komitmen dan perhatian orang tua. Mungkin orang tua melihatnya, wah ini sepele ya, nggak perlu lah saya dampingi, apalagi anak remaja kan orang tua menganggapnya sudah besar, tapi ternyata hanya ditanyakan bagaimana kabar atau didampingi saja itu membuat satu atau cara membantu kita untuk anak-anak supaya dapat berprestasi. Betul. Ya. Masih ada lagi tentunya. Masih ada. Wah, Ibu Ellen, kita masih akan membahasnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita masih membahas cara membantu anak untuk berprestasi. Tadi yang pertama, perlunya komitmen dan juga bimbingan dari orang tua. Ini pertama udah diwanti-wanti sama Bu Ellen, langsung orang tua, ayo perhatikan. Nah, berikutnya apa lagi Bu Ellen? Yang berikutnya, kita menolong anak untuk belajar. Cara belajarnya itu dengan benar, dengan tepat. Nah, ini gimana maksudnya? Karena mungkin banyak orang tua, saya ini emang mau ngajarin anak, tapi saya nggak ngerti cara mengajarnya gimana. Iya, jadi kita sampaikan kepada anak begini, lebih ngajarin anak ya, cara belajar tuh seperti ini nak, seperti itu. Karena banyak orang tua yang belajar ya nak, tapi anak pun apa ya mau dipelajari, karena selama ini kalau dibilang belajar itu yang penting udah selesai PR udah gitu. Padahal yang namanya belajar tuh bukan mengerjakan PR, itu dua hal yang berbeda. Kalau dikatakan belajar, yang selalu juga saya sampaikan kepada siswa saya kalau di kelas, kepada anak saya, kalau mau berprestasi, mencapai maksimal hasil belajar yang maksimal, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, selalu mempelajari terlebih dahulu apa yang akan dipelajari di sekolah. Kan ada buku paket, kalau di universitas itu ada course outline. Jadi kita tahu pertemuan berikutnya ini mau belajar apa. Kalau di sekolah ada textbook, ada buku paket, buku teks, buku panduannya ya. Apa yang akan dipelajari besok. Jadi kita sudah mempersiapkan diri kita untuk pelajaran itu. Jadi ketika kita belajar itu nggak kosong gitu. Kita sudah punya pengetahuan sesuatu tentang materi itu. Dan itu juga menolong kita untuk memiliki pertanyaan. Mengapa ketika guru bertanya ada pertanyaan sering nggak ada kan? Karena nggak tahu. Baru dengar. Iya benar. Baru dengar, belum kepikir. Tapi kalau kita udah pelajari materi itu sebelumnya, akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, ketika itu tidak terjawab ketika guru menerangkan, akhirnya kita bertanya. Yang kedua, saat belajar pun, ini itu kan tadi sebelum pembelajaran di sekolah. Saat pembelajaran di sekolah, selalu biasakan mencatat. Ini teknik mencatat juga bagus. Orang tua bisa cek catatan anaknya. Mana catatanmu hari ini sayang, contohnya. Bahkan belajar online cenderung anak-anak jadi tidak mencatat kan, karena semua ada di slide. Ada PowerPoint, nanti guru kasih bahannya juga, share juga. Saya selalu katakan jangan, sangat berbeda ketika kita memiliki catatan kita sendiri. Iya, betul. Karena kita tahu apa maksudnya dan apa yang mau kita ingat di poin itu. Jadi jangan pernah menghilangkan kebiasaan mencatat. Buku catatan itu sangat penting. Lalu ketika selesai sekolah, selesai belajar, yang namanya kalau orang tua belajar ya, nah itu artinya mengulangi kembali apa yang sudah dipelajari.
Jadi sebelum belajar udah dipelajari, saat belajar dicatat, setelah belajar diulang kembali, barulah anak ini 90-100% menguasai Materi itu. Dan bahkan lebih daripada itu dia bisa mengaplikasikan, karena tadi setelah pembelajaran ada catatan, ada refleksi diri, di review seperti itu. Wah, ini menarik sekali ya. Berarti cara belajar yang memang bukan hanya sekedar saja, tapi yang memang harus dipahami. Nah, berikutnya apa lagi nih, Bu Ellen? Nah, untuk membantu anak kita semakin berprestasi, kita bisa membantu mereka mempraktekkan apa yang mereka pelajari. Contohnya, kita bisa bersama anak-anak di rumah membuat proyek sains bersama. Tadi belajar apa? Yuk kita buat sama-sama, walaupun tidak disuruh guru. Jadi orang tua yang berinisiatif, ya. Lalu kita bisa bersama-sama anak menonton video pembelajaran sebagai tambahan tentang materi itu. Kalian biologi lagi belajar apa sekarang? Lagi belajar ini. Lalu sebagai orang tua kita bisa cari video-video yang membantu anak. Yuk kita tonton sama-sama itu. Atau kita bisa juga membawa anak itu ke tempat-tempat tertentu. Umpamanya contoh mereka lagi belajar perbankan, kita ajak anak itu ke bank. Atau tentang ekonomi, kita ajak anak kita ke pasar contohnya. Jadi orang tua pun, mungkin orang tua yang nggak bekerja, ataupun bekerja tapi bisa membagi waktunya, bisa terlibat langsung ke dalam pembelajaran anak itu. Itu poinnya, itu intinya. Nah, berikutnya nih Bu Ellen. Kita kan mengajarkan anak bukan hanya sekedar mengajar. Kita pengen anak-anak kita menjadi seorang yang mandiri juga. Apakah cara anak menjadi mandiri ini membantu anak berprestasi juga? Dan bagaimana caranya? Betul sekali. Jadi dalam belajar pun anak perlu mandiri. Kalau tadi kan saya katakan orang tua libatkan diri dalam pembelajaran, bukan berarti orang tua mengintervensi semua sampai ada loh orang tua yang ngerjain PR anaknya. Waduh. Nah itu salah banget. Iya gitu betul, ya. ini salah. Jadi ajarkan anak untuk belajar secara mandiri. Itu sebenarnya yang saya terapkan ke anak-anak saya. Artinya mereka bertanggung jawab dengan tugas-tugas mereka, mereka bertanggung jawab dengan apa yang harus mereka lakukan di sekolah mereka. Jadi tidak bergantung. Jadi saya itu tidak pernah tanya kepada gurunya PR-nya apa, atau tanya kepada orang tua yang lain. Saya ajarkan mereka bertanggung jawab. Dan mereka belajar menerima konsekuensi atas kelalaian mereka. Jadi kan ada orang tua terlalu takut anaknya dihukum, takut anaknya dapat nilai jelek. Akhirnya orang tua yang turun tangan. Nah ini sebenarnya tidak mendidik anak untuk mandiri dan bertanggung jawab. Sehingga membuat, nanti mamaku bantu kok. Jadi kita tidak membantu anak berprestasi dalam hal itu. Jadi belajar mereka menerima konsekuensi ketika mereka lalai seperti itu. Lalu biasakan anak juga mempersiapkan sendiri peralatan sekolahnya. Wah ini penting ya, karena mungkin orang berpikir udahlah cuma peralatan aja, nanti orang tua yang ngajarin, orang tua yang bantu siapkan. Terkadang saking sayangnya sama anak, semuanya orang tuanya mau kerjakan. Tapi jangan ya, kita harus biarkan anak biasakan untuk melakukannya sendiri. Nah ini pertanyaan terakhir. Penting nggak sih kita memberikan reward kepada anak-anak kita yang sudah berprestasi? Dalam artian berprestasi tadi sudah menyelesaikan semua poin-poin atau tanggung jawabnya. Ini gimana Bu Ellen? Penting sekali, penting sekali karena ketika mereka melalui proses belajar itu 1 semester, itu kan juga pekerjaan yang berat bagi ukuran anak ya. Ketika mereka udah menyelesaikan dengan kemampuan mereka, prestasi yang terbaik yang bisa mereka berikan, kita berikan mereka hadiah, reward. Ya bisa dijanjikan di awal, bisa juga itu seperti surprise juga boleh. Tapi ketika anak gagal, kita tetap harus berikan semangat, jangan dikritik, jangan sampai dimarahi, apalagi dipukul. Seperti itu kita tetap berikan semangat kepada anak-anak itu. Jadi berikan reward saat berhasil, tetapi jangan dikritik atau dimarahin saat gagal. Tapi ya tentu saja tetap dimasukkan. Dan juga orang tua tetap harus koreksi diri ya ketika anak tidak berprestasi, apa yang salah. Ini penting nih. Iya, jadi anak bisa ditanya kendalanya apa, mungkin
orang tua yang kurang perhatian, orang tua yang atau mungkin dari diri si anak sendiri. Jadi dengan komunikasi juga yang baik itu akan menolong anak-anak memperbaiki prestasinya kalau selama ini masih kurang. Amin. Terima kasih banyak nih Bu Ellen. Satu gambaran bagi kita bagaimana cara membantu anak berprestasi. Kutipan terakhir yang bisa saya gambarkan atau saya ambil dari kata-kata Ibu Ellen adalah terakhir, jangan sekedar hanya menyalahkan anak ketika anak tidak berprestasi. Sebagai orang tua, kita perlu sama-sama evaluasi sebagaimana peran kita sebagai orang tua dan apa saja yang telah dilakukan oleh anak-anak kita. Demikianlah episode kita kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Love Your Child di episode berikutnya. Cintai anak Anda untuk generasi yang lebih baik. Shalom dan Tuhan memberkati.